Allah membenarkan Santo Yosafat dan memberikan rahmat untuk adanya kesatuan di dalam gereja kembali. Saudari-saudaraku terkasih, maka inilah yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi. Untuk berbuat baik, untuk mengambil bagian dalam karya kebenaran, itu sifatnya harus konsisten. Sifatnya bukan angin-anginan, tetapi sifatnya harus terus-menerus, juga sebagaimana yang dikatakan Yesus ketika Yesus itu mengajar kepada para murid untuk berdoa tak jemu-jemu. Intinya yang kita serap, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah tentang konsistensi. Berbuat baik itu harus dijalankan dengan konsisten. Berbuat berderma atau mengusahakan yang terbaik itu harus dilakukan dengan konsisten. Maka jangan lalu ada godaan, ada sesuatu yang menghalang-halangi pikiran kita, menghalang-halangi ucapan atau tindakan kita untuk terus berbuat baik, lalu kita menjadi lemah. Artinya kita menjadi tidak konsisten atau inkonsistensi. Semoga dengan permenungan ini kita selalu mengupayakan, dan tidak hanya mengupayakan, tetapi selalu mau konsisten hidup di dalam jalan Tuhan. Oleh karena janji Tuhan dan hukum para leluhur, para orang kudus Allah bertahan dalam kasih persaudaraan, karena di dalam mereka selalu ada satu roh dan satu iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster dan saudari-saudaraku terkasih, pagi hari ini kita memperingati peringatan wajib Santo Yosafat, seorang uskup dan martir. Santo Yosafat juga disebut sebagai Johannes Kuntsewicz, lahir di Ukraina pada tahun 1580 dari keluarga Ortodoks dan beralih ke gereja Katolik pada tahun 1604. Ia masuk ke biara Ordo Santo Basilius Agung di kota Vilnius dan mengambil nama Yosafat. Ia berkarya dengan giat melalui berbagai khotbah untuk mengarahkan orang-orang Kristen kepada kesatuan dalam gereja Katolik Roma. Ia dipilih sebagai pemimpin Ordo, kemudian menjadi uskup agung di Polotsk. Selama menjalani karya kerasulan dengan semangat untuk menyatukan orang-orang Ruten, ia mendapat perlawanan dari beberapa orang yang menggalang pemberontakan rakyat di Vitebsk tahun 1623. Kemudian ia dibunuh dan dibuang di sungai Divina. Ia dikanonisasi tahun 1867 sebagai martir oikumenis. Dengan memperingati uskup dan martir kudus ini, kita mengharapkan adanya kesatuan gereja yang terus terjalin dan terus dijalin melalui doa dan dialog di antara saudari-saudara yang terpisah, sembari menghargai segala perbedaan ritus dan tradisi yang ada. Bapak, Ibu, suster dan saudari-saudaraku terkasih, mari kita siapkan hati dan budi kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Santo Yosafat, yang dipenuhi dengan roh-Mu telah menyerahkan nyawanya bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudara kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari surat ketiga Rasul Yohanes. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan.
yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang, serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku terkasih, manusia itu tak lepas dari kata label. Label atau labeling itu artinya pemberian cap atau pemberian suatu julukan. Maka ada dua yang dikatakan, kalau orang itu sering tekun berbuat baik, maka akan mendapatkan prototipe bahwa orang itu akan menjadi dianggap sebagai orang baik, akan menjadi orang yang bisa dikatakan dermawan karena selalu memberi konstan. Sebaliknya kalau orang itu selalu menipu atau selalu berbohong, maka orang akan mengatakan tukang bohong atau tukang tipu. Dan di sini bisa disebutkan sebagai orang itu distereotipkan atau dianggap buruk, dianggap jelek, orang yang tidak baik, stereotip. Nah, saudari-saudaraku terkasih, maka Santo Yosafat atau masa kecilnya sebelum ia masuk ke biara Santo Basilius Agung, dikatakan namanya itu Johannes Kunsewitz, ini adalah orang yang juga telah mendapatkan label, telah mendapatkan cap dari banyak orang sebagai julukan orang kudus atau uskup pemersatu gereja. Karena pada saat itu adanya gerakan arus protestantisme sehingga banyak gereja itu pecah dari gereja Katolik Roma, dikatakan muncul skisma dan mendirikan gereja-gereja kecil. Dan di sini yang mendorong Santo Yosafat, khususnya ketika ia diangkat sebagai uskup agung di Polotsk, dia tekun untuk melaksanakan apa yang dikatakan usaha mempersatukan gereja supaya jangan terpecah belah. Tidak hanya di Ukraina pada saat itu, tetapi juga di dataran Rusia. Sehingga banyak orang itu, imannya itu menjadi terpecah belah, tidak lagi percaya atau bersekutu kepada gereja Katolik Roma, di mana Paus itu sebagai pemimpin tertinggi, mereka tidak mengakui itu. Dan di sini ketika keterpecahan di dalam gereja, akhirnya banyak membuat orang imannya menjadi jatuh. Lalu kemudian banyak juga aliran-aliran bid'ah yang berusaha untuk menghancurkan kesatuan gereja itu sendiri. Usaha keras, ketekunan yang dilakukan oleh Santo Yosafat
itu pun juga berbuah baik justru ketika Yosafat ini meninggal, sudah tidak lagi hadir di antara mereka. Meninggalnya Santo Yosafat itu juga karena kegigihan, ketekunan Santo Yosafat untuk mempersatukan keterpecahan gereja itu, hingga banyak orang yang tidak suka dengan dia, ia kemudian dibunuh dan dibuang jasadnya di sekitar sungai Divina. Maka usaha yang dilakukan oleh Santo Yosafat semasa hidup nampaknya tidak membuahkan hasil, nampaknya. Tetapi yang terjadi justru pelan-pelan itu membuahkan hasil ketika Yosafat dengan tekun mengusahakan kesatuan di dalam gereja. Maka ketekunan yang dilakukan itu, meskipun ia sudah dibunuh dan dibuang di sungai Divina, tetapi Allah membenarkan Santo Yosafat dan memberikan rahmat untuk adanya kesatuan di dalam gereja kembali. Saudari-saudaraku terkasih, maka inilah yang dikatakan di dalam bacaan pertama tadi. Untuk berbuat baik, untuk mengambil bagian dalam karya kebenaran, itu sifatnya harus konsisten. Sifatnya bukan angin-anginan, tetapi sifatnya harus terus-menerus, juga sebagaimana yang dikatakan Yesus ketika Yesus itu mengajar kepada para murid untuk berdoa tak jemu-jemu. Intinya yang kita serap, yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah tentang konsistensi. Berbuat baik itu harus dijalankan dengan konsisten. Berbuat berderma atau mengusahakan yang terbaik itu harus dilakukan dengan konsisten. Maka jangan lalu ada godaan, ada sesuatu yang menghalang-halangi pikiran kita, menghalang-halangi ucapan atau tindakan kita untuk terus berbuat baik, lalu kita menjadi lemah. Artinya kita menjadi tidak konsisten atau inkonsistensi. Semoga dengan permenungan ini kita selalu mengupayakan, dan tidak hanya mengupayakan, tetapi selalu mau konsisten hidup di dalam jalan Tuhan. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kasih, limpahkanlah berkat-Mu atas persembahan ini, dan teguhkanlah kami dalam iman yang dipegang oleh Santo Yosafat sampai menumpahkan darahnya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, akan memperolehnya kembali untuk selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan, berkat perjamuan surgawi ini kami Engkau anugerahi roh keberanian dan damai. Semoga dengan mengikuti teladan Santo Yosafat, kami rela mengorbankan hidup kami, dan kami Kau bimbing menuju keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Kita tutup dengan